Hai kawan-kawan, sebelum videonya dimulai, mari kita cari tahu apa itu iman. Iman secara bahasa berarti pengakuan al-iqrar yang melahirkan sikap penerima al-qabul dan tunduk al-izyan. Sedangkan secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Adapun yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Nah, tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kenozi dan Ariski dari kelas 8B. Perkenalkan, nama saya Evan Argantarasi dari kelas 8B. Perkenalkan, nama saya Saskia Febrile dari kelas 8B. Perkenalkan, nama saya Resti Altapunisa dari kelas 8B. Nama saya David Ibrahim dari kelas 8B. Di video kali ini kami akan berdiskusi tentang topik cara beriman kepada kitab-kitab Allah serta menjawab beberapa pertanyaan tentang topik ini. Pertanyaan 1. Mengapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah? Jawaban singkatnya adalah karena beriman kepada kitab-kitab Allah adalah salah satu perintahnya. Terbukti dari dalil dalam surat An-Nisa ayat 136. Di ayat tersebut tercantum bahwa kita harus percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, hari kiamat. Jika tidak, kita termasuk kepada orang-orang yang sesat. Mengapa kita hanya boleh mengimani adanya kitab-kitab Allah terdahulu tapi tidak boleh lagi ajarannya? Hal ini dikarenakan kitab-kitab Allah terdahulu seperti Taurat, Zabur, dan Injil diturunkan untuk waktu saat mereka diwahyukan dan sering berjalannya waktu terjadi penyimpangan yang menyebabkan Allah untuk mewahyukan kitab yang baru. Tapi hal ini berhenti sejak diwahyukan Al-Quran, sebuah pedoman untuk umat manusia yang bersempurna sampai akhir zaman. Meskipun begitu, masih ada nilai-nilai yang kita ikuti dari kitab-kitab Allah terdahulu. Secara logis, bagaimana kita dapat membuktikan keberadaan kitab-kitab Allah terdahulu? Untuk menjawab hal ini, kita bisa melihat kaum agama lain, yaitu kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Kedua kaum itu masih mengikuti ajaran kitab-kitab Allah terdahulu, dengan kaum Yahudi yang masih mempercayai 10 komandemen di Taurat dan kaum Nasrani yang masih mempercayai Al-Quran yang tidak jauh ajarannya dari Injil. Selain itu, arkeologi juga menemukan beberapa sisa-sisa teks kuno yang kemungkinan besar adalah kitab-kitab tersebut. Pertanyaan 4. Apakah ada bukti bahwa Al-Quran memang benar diwariskan dengan isi teks yang sama tanpa adanya perubahan? Jika dilihat secara religius, maka jawabannya sudah ada pada surat Al-Hijj ayat 9 yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Sementara jika kita lihat dengan sejarah, kita sebagai muslim pasti sudah tahu tentang bagaimana Rasulullah menghafal dan menyebarkan hafalannya, dan setelah beliau wafat, sahabat-sahabat mulai menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan, tulisan-tulisan tersebut dimushafkan menjadi Al-Quran yang kita tahu sekarang. Bagaimana kita dapat membuktikan keimanan kita kepada kitab-kitab Allah dengan perbuatan tanpa adanya unsur ekstremisme? Jadi, pertama-tama kita harus membaca, merenungkan, dan memahami ayat-ayat Al-Quran terlebih dahulu. Dengan melakukan hal tersebut, kita pasti akan sadar bahwa perbuatan dengan unsur ekstremisme dan kriminalisasi itu dilarang dengan dalil-dalil yang jelas. Kemudian, dengan kesadaran itu, kita pasti akan menerapkan ajaran-ajaran yang ada di Al-Quran dengan batasan yang wajar. Sekian dari kami,
terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf jika ada kesalahan ucapan atau kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.